Pernah nggak sih ngadepin masalah yang rasanya ruwet banget sampai bingung harus mulai dari mana? Pasti pernah ya? Nah, ternyata ada loh sebuah alat berpikir yang ampuh banget buat ngurai masalah kayak gitu. Namanya berpikir komputasional, atau kita singkat aja BK. Dan ini tuh bukan cuma buat programmer aja, tapi ini adalah cara berpikir buat kita semua, buat mecahin masalah apapun. Oke, jadi ini dia perjalanan kita kali ini. Kita bakal mulai dari apa sih sebenarnya berpikir komputasional itu, terus kita bongkar 4 pilar utamanya, habis itu kita lihat gimana cara kerjanya di dunia nyata, sedikit ngintip sisi gelapnya, dan akhirnya kita bakal paham kenapa ini penting banget buat masa depan. Yuk kita mulai? Oke, bagian pertama. Coba deh ingat-ingat lagi pas kamu dihadapkan sama masalah yang rasanya tuh gede banget, rumit, sampai bingung mau ngapain duluan. Kita semua pernah kan ngalamin itu. Nah, disinilah sebuah cara pandang baru bisa mengubah segalanya. Coba deh tanya ke diri sendiri. Mau itu pas lagi ngerencanain proyek gede, ngatur acara keluarga, atau bahkan pas tugas kuliah atau kerjaan numpuk. Perasaan buntu itu sebenarnya sinyal loh. Sinyal kalau kita mungkin butuh pendekatan yang lebih terstruktur. Jadi solusinya bukan berarti kita harus jadi robot ya. Jauh banget dari itu. Ini tuh lebih ke gimana kita mengadopsi cara berpikirnya para ilmuwan komputer. Sebuah proses buat ngerancang solusi yang paling efektif dan juga efisien. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih. Ada 4 pilar utama yang jadi fondasi dari kerangka berpikir komputasional ini. Yuk kita bedah satu persatu. Pilar pertama itu dekomposisi. Gini deh, bayangin kamu harus beresin satu rumah full. Berat kan kedengarannya. Tapi coba kalau kamu pecah jadi beresin kamar tidur, cuci piring, terus sapu ruang tamu. Tiba-tiba setiap tugasnya jadi jauh lebih ringan dan rasanya bisa dikerjain. Nah, itulah dekomposisi. Selanjutnya, pengenalan pola. Nah, pas masalahnya udah dipecah-pecah jadi lebih kecil, kita bisa mulai cari-cari kesamaannya. Kayak pas kamu ngerakit beberapa perabotan dari IKEA. Lama-lama kamu bakal sadar kan polanya, kalau instruksi langkah A tuh seringkali mirip di semua buku manual. Ngenalin pola kayak gini bikin prosesnya jadi lebih cepat. Terus yang ketiga, abstraksi. Ini tuh seni buat fokus sama apa yang benar-benar penting. Waktu kamu pakai peta buat cari jalan, kamu kan fokusnya ke nama jalan dan arahnya aja. Dan kamu cuekin detail kayak warna gedungnya apa, atau jenis pohon di pinggir jalan apa. Kamu menyaring semua gangguan buat dapetin informasi intinya. Dan pilar terakhir, algoritma. Ini tuh resepnya atau rencana aksinya kamu. Setelah masalahnya dipecah, polanya dikenali, dan detail yang nggak penting dibuang, kamu akhirnya bisa ngerancang serangkaian langkah yang jelas, tahap demi tahap, buat mencapai tujuan akhir kamu. Jadi, keempat pilar ini tuh kerja barengan secara harmonis. Kamu pecah masalah gedenya, cari pola di antara potongan-potongan kecilnya, fokus ke detail kuncinya, dan akhirnya bikin resep langkah demi langkah buat nyelesainnya. Keren banget kan kerangka kerjanya? Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang, yuk kita bawa konsep ini ke dunia nyata. Kamu pasti kaget deh, seberapa sering kita sebenarnya udah pakai berpikir komputasional tanpa sadar. Kita bakal pakai contoh yang jujur deket banget sama kita semua, yaitu masak bubur ayam. Kelihatannya sih simple ya, tapi proses berpikir di baliknya itu bisa banget kita bedah pakai 4 pilar yang tadi udah kita pelajarin. Pertama, dekomposisi. Kita kan nggak langsung cemplung-cemplung aja dong. Kita pecah dulu tugas besar masak bubur jadi 2 bagian yang lebih gampang. Nyiapin semua bahannya, sama nyiapin semua alat yang bakal dipakai. Terus, pengenalan pola. Kita tuh tahu dari pengalaman masak sebelumnya kalau ada urutan yang harus diikutin. Pola umumnya kan gini, cairan harus panas atau mendidih dulu sebelum bahan utamanya kayak beras dimasukin. Biar apa? Biar matangnya sempurna. Ini pola yang kita kenali. Selanjutnya, abstraksi. Nah, di sini kita fokus ke detail-detail yang krusial. Contohnya, takaran beras sama airnya harus pas, biar tekstur buburnya enak. Dan kita secara otomatis ngabaikan detail yang nggak relevan. Misalnya merek panci atau rice cooker kita apa. Itu kan nggak bakal ngubah hasil akhirnya. Dan terakhir, algoritma. Inilah resepnya. Serangkaian instruksi yang jelas dan berurutan. Masukin beras, tambahin cairan dan bumbu, terus nyalain alatnya. Kalau kamu ngikutin langkah-langkah ini, ya pasti jadi bubur ayam. Simple, logis, dan terstruktur. Sejauh ini berpikir komputasional kedengarannya hebat banget ya. Tapi kayak semua alat yang canggih, ada sisi lain yang perlu kita waspada. Apalagi kalau proses berpikir ini kita otomatisasi dalam skala yang super besar.
Nah, ini pertanyaan krusial. Kalau bikin resep bubur ayam sih resikonya kecil. Tapi gimana kalau kita bikin resep buat keputusan yang jauh lebih kompleks? Misalnya, siapa yang layak dapat pinjaman bank? Atau siapa yang harus direkrut? Terus kita serahin sepenuhnya ke AI. Disinilah kita ketemu sama masalah yang namanya bias AI. Gini, AI itu kan belajar dari data yang kita kasih. Kalau data yang kita kasih itu udah mencerminkan bias dan prasangka yang ada di masyarakat kita, maka AI bukan cuma bakal niru, tapi seringnya malah memperkuat bias itu. Hasilnya, ya output yang menyimpang dan gak adil. Dan ini bukan cuma teori loh, sebuah studi dari Bloomberg nunjukin ini dengan sangat jelas. Waktu AI diminta buat bikin gambar, hasilnya itu bias banget. CEO tuh selalu digambarin sebagai pria kulit putih, sementara pria berkulit gelap lebih sering diasosiasiin sama kejahatan. Ini cerminan nyata dari data yang bias, yang akhirnya malah menciptakan realitas digital yang berbahaya. Oke, setelah kita lihat kekuatannya dan juga risikonya, sekarang yuk kita tarik kesimpulan dan lihat kenapa penguasaan cara berpikir ini jadi krusial banget, khususnya buat masa depan kita bareng-bareng di Indonesia. Janet Wing, orang yang mempopulerkan lagi istilah ini, bilang dengan sangat tepat. Keterampilan ini tuh udah jadi keterampilan fundamental yang baru, sama pentingnya kayak membaca, menulis, dan berhitung. Ini cara kita buat jalan dan mecahin masalah di dunia yang makin kompleks ini. Dan yang paling menarik, Indonesia tuh udah bergerak loh. Sejak tahun 2022, berpikir komputasional atau BK secara resmi jadi bagian dari kurikulum Merdeka. Ini bukan langkah kecil ya. Ini adalah investasi besar buat ngebekalin generasi penerus kita dengan cara berpikir yang esensial di era digital. Jadi, saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan. Coba bayangin deh, kalau setiap dari kita, mau itu pelajar, profesional, siapapun, punya kemampuan buat ngurai masalah yang rumit, ngelihat pola yang tersembunyi, fokus ke hal yang paling penting, dan ngerancang solusi yang cerdas, masa depan kayak gimana ya yang bisa kita bangun bareng-bareng?